Hai Sobat Muda, kami dari Yusyur. Kalau kita mau ngomongin isu hak asasi manusia atau HAM, pasti nggak akan ada habisnya. Karena yang namanya hak asasi, kan pasti itu melekat di dalam diri setiap manusia. Dan selama manusia itu masih hidup, dan masih hidup di tengah-tengah masyarakat, hak asasi itu akan harus selalu diperjuangkan. Kalau di Indonesia sendiri, isu hak asasi manusia merupakan satu isu yang sejak dulu sampai sekarang masih banyak yang belum terselesaikan. Maka dari itu, Yusyur ingin mempersembahkan sebuah video yang membahas bagaimana generasi terkini memandang isu hak asasi manusia, baik yang terdahulu sampai yang kontemporer sekalipun. Check it out. Boleh tanya, boleh perkenalin dulu nggak dirinya kakak siapa? Biasa dipanggil Cindy. Umur aku 24 tahun. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Nama aku Yoris Aditya, aku umur 23 tahun. Kalau pekerjaan banyak sih, jadi aku bikin baju, batik, ngajar juga sama IO. Nama aku Eka, umurnya 24 tahun, pekerjaannya driver ojek. Bisa dipanggil Atta. Umurku 16 tahun, pelajar SMK. Nama aku Alexandra, umur sekarang 20 tahun, sekarang masih mahasiswa di FKG UGM. Jadi nama aku Bintang Subodaring Jati, umurku 17 tahun, aku masih pelajar. Kenalin, nama aku Anas, terus mahasiswa Fakultas Teknik, usia 20 tahun. Biasa dipanggil Rizky, umur 21 tahun, aku berasal dari jurusan Sosiologi. Menurut kamu HAM itu apa sih? Kayak by default tuh kayak ya udah hak yang dibawa oleh manusia gitu kan. Itu menurutku adalah hak-hak paling dasarnya manusia untuk hidup, bersuara, berpikir. Kalau kamu manusia ya kamu punya HAM. Gimana sih kondisi HAM di Indonesia? Menurut aku pribadinya ya Mbak, itu kadang-kadang nggak adil ya. Karena sebagai rakyat biasa, kadang-kadang bersuara kita tuh dibatasin sama pemerintah kayak gitu. Jadi setiap kita nggak cuma nunggu pemerintah ya, cuman kalau kita mengungkapkan aspirasi kita tuh kayaknya dipersulit. Jadi pemecahan sendiri untuk rakyat kayak gitu loh Mbak. Jadi kita punya unek-unek nih mau kita sampaikan, kita aspirasikan. Kalau kita secara individu ke person kayak gitu, kadang-kadang hanya ditampung. Cuman kalau kita ngelampiasin menyuarakan hak asasi kita itu via demo kayak gitu, nanti kita dikira anarki kayak gitu loh Mbak. Kalau menurut aku sangat prihatin ya, karena beberapa hak asasi yang harusnya diberikan kepada warga negara itu tidak diberikan. Terus kalau sekarang mungkin ada kebebasan berpendapat yang sering dilimitasi, dan ada kebebasan berkumpul yang sering dilanggar sama aktor-aktor di konteks negara atau masyarakat seperti itu. Jauh banget dari bagus, jauh banget dari baik menurut aku ya. Yang paling mendasarnya aja dari tingkat mahasiswa aja sih. Kalau menurutku itu aja. Kalau di kampus aku sendiri sih, aku merasa kebebasan berekspresi aja nggak bisa bebas gitu loh. Banyak pantangannya. Kurang dihargai ya, soalnya banyak kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum diselesain sama pemerintah gitu. Maupun orang-orang biasa, karena sering juga sama warga biasa gitu dilanggar juga. Maksudnya kalau misalkan kita lihat tiap kayak tiap tahun tuh jadi isu yang berulang gitu loh, kasus penuntasan kasus HAM itu tuh. Kalau misalkan kita pilpres kan juga tiap calon presiden pasti ngomonginnya ya gitu, kita akan menyelesaikan HAM, tapi ya nyatanya nggak jalan kemana-mana juga kan, gitu sih. Kind of bullshit. I don't know. Jadi kadang aku ngelihat kayak kita banyak banget yang mikir kalau kita care dengan hak asasi manusia, tapi sebenarnya kita enggak. Karena menurut aku nggak diaplikasikan maksudnya masyarakatnya aja nggak bisa mengaplikasikan secara baik, karena dari pemerintahnya sendiri nggak bisa memberikan contoh panutan buat mengaplikasikan hak asasi manusia itu seoptimal yang mereka bisa dan seharusnya.
aku udah oke-oke aja sih, karena aku bisa merasakan, aku bisa mendapat akses pendidikan yang baik, aku bisa pokok-pokok makananku terpenuhi, terus aku bisa mendapatkan akses internet dan lain-lain. Menurutku udah baik, maksudnya dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya tuh menurutku Indonesia is getting better and better, bro. Kalau misalnya ngadepin pasien gitu lah ya, kan kalau kita tuh diajarin ngelihat pasien itu jangan sebagai objek. Nah jadi kalau misalnya kita punya pasien giginya sakit kayak gitu, kita jangan cuma melulu oh kalau giginya sakit kita benerin kita dapat hasil duit gitu, kita nggak boleh kayak gitu, tapi lebih mikirin mereka tuh maunya apa gitu, kita dengerin pendapatnya dia mau gimana, nggak melulu kita langsung diagnosis dia apa langsung kita kerjain kayak gitu sih, kan itu juga menghargai HAM dia sebagai pasien gitu. Kalau kita melulu kan kasihan pasiennya kalau kita kayak melihat dia sebagai objek penghasil duit gitu loh, nggak, maksudnya mungkin nggak kelas khusus tentang itu tapi sering disinggung seperti itu, kayak diingetin terus supaya kita nggak nganggap pasien itu objek. Kadang-kadang HAM itu kayaknya, kalau menurut aku loh, hanya dikuasai oleh mereka yang punya figur kuat kayak gitu deh Mbak, punya posisi kuat. Nah itu mereka yang bisa menentukan HAM. Cuman untuk pegawai biasa ataupun mitra itu kayaknya kayak gitu tuh masih terbatas banget itu tadi loh Mbak. Nah jadi kita mau nggak mau kita tuh harus kayak nurut kayak gitu loh, mau nggak mau kita mau mengevaluasi, kita mau mengasih kritikan ke atasan sekalipun, nanti balik-baliknya kapasitas kita hanya sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang mitra gitu. Aku merasa sebagai pelajar hak kita itu kurang dihargai, soalnya kadang-kadang kita misalnya mau bersuara tentang apa gitu suka dibilang sok tahu gitu. Misalnya kita mau bersuara tentang isu panas yang lagi terjadi di Indonesia gitu suka dibilang sok. Contoh kecilnya kayak di kampus aku aja ya, aku tuh tergabung dalam organisasi A nih. Organisasi A ini kan emang nggak resmi ya di kampus, istilahnya eksternal. Nah kita itu buka open recruitment gitu loh buat siapa aja yang mau belajar bareng sama kita. Tapi tuh sama kampus tuh sama sekali nggak dibolehin gitu loh. Cuma organisasi B yang boleh buka open recruitment di kampus. Terus kita digusur gitu sama kampus. Dari situ aja kan asasi manusia kita kan dibungkam gitu loh. Kita nggak bisa bebas berekspresi di kampus, hanya boleh satu aliran aja yang dimana bebas tadi kayaknya namanya kita bisa belajar bersama-sama kayak gitu. Mungkin kalau misalkan ada hubungan yang lebih formal lagi antara kayak atasan atau orang tua gitu ya, mungkin ada hak yang kayak kita kadang nggak diberikan pilihan gitu loh, kita harus kayak kamu tuh gini ya, kayak kita nanti manut-manut aja sih jadinya, kayak ya kita hak untuk memilihnya atau misalkan memutuskan sesuatunya jadi berkurang sih, itu yang umum dijumpai di saya pribadi. Kondisi kita sekarang, gue sebenarnya takut sih, kayak I cannot be myself, I cannot think, gue nggak bisa ngekspresiin apa yang gue pikirkan, gue nggak bisa nunjukin gue pengen jadi apa, karena ternyata gue di apa yang gue pikirkan tuh ternyata bisa dianggap salah dan gue bisa dihakimi, gue bisa dieksekusi, dan itu gue takut. Lo bisa membunuh orang lo bisa lo ngancurin orang, lo bisa lo menghancurkan hak asasi mereka segampang itu karena mereka berbeda. Mereka tenang, kita nggak ada Allah, kita nggak ada pemerintah yang bakal menyadarkan kita kalau pemerintah silakan kill everyone. I think that's what we should scare of right now. Gue merinding nih ngobrol kayak karena because it speaks everything about what conditions right now. Like ini benar-benar yang kayak kamu seharusnya kita merasa terlindungi, tapi demokrasi di Indonesia itu kayak semacam nothing. Karena gini, kalau pemerintah ya aku setuju banget karena pemerintah yang megang kendali buat menegakkan orang-orang yang memviolate human rights ini. Karena okay, let's say that kalau misalnya ada violence karena intolerance dari beberapa orang yang kayak bilang, okay, dia beda ideologi dengan kita dan mereka try to ngancurin kita, padahal nggak ada base hukum sama sekali kan buat being who you are tuh nggak ada base hukumnya kalau lo nggak boleh dilarang buat menjadi apapun yang lo inginkan. Dan di sini pemerintah kayak tutup mata menurut gue. Pemerintah tuh kayak semacam
masalah yang kecil sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Like banyak banget yang menurut pemerintah itu sesuatu yang kayak it's not that our priority anymore, dan menurutku pemerintah selalu sama pemerintah karena pemerintah yang take in control dan pemerintah yang bisa ngasih sistem kalau ini yang salah. Harapan kamu ke depan ketika kita sedang berbicara soal HAM di Indonesia? Semoga HAM di Indonesia itu lebih dihargai lagi, baik oleh pemerintah maupun warga-warga biasa. Sebenarnya aku lebih ke itu sih, Pak. Lebih ke mengarah ke personalnya. Aku pengen orang-orang Indonesia, warga Indonesia ke depannya itu bisa semakin terbuka, semakin progresif, pikirannya nggak konservatif, bisa semakin menghargai orang lain. Dengan itu Semua orang ya bisa bisa menghargai HAM orang lain sebagaimana dia mau HAM-nya dia dihargain gitu. Kan emang kalau HAM itu kayak lu punya HAM, tapi kalau lu mau HAM lu dihargain, lu juga harus ngargain punya HAM orang lain. Jadi kayak gimana ya? Kayak kita punya kotak masing-masing dan jangan nyenggol kotak orang gitu loh. Kalau kita nggak mau kotak kita disenggol gitu. Jadi kalau menurutku orang-orang harus lebih banyak lagi belajar tentang HAM supaya dia bisa tahu lu bisa ngelakuin ini tanpa lu ngerugiin orang kayak gitu. Itu emang hak lu buat ngelakuin itu, tapi kan kayak lu bukan berarti lu bebas banget kayak gitu sih. Lebih orang tahu batasannya dia di mana buat berhentinya gitu. Pastinya harus ada inklusivitas. Dalam arti ketika kita berbicara soal hak asasi manusia, kita harus terbuka untuk membicarakan setiap hal yang mungkin di periode-periode sebelumnya dinilai sebagai tabu. Gimana ya, ngarep sama pemerintah, tapi menurut aku udah nggak bisa ngarep gitu, menurut aku gitu. Karena ngelihat keadaan sekarang ya, apalagi semakin mencekam gitu, apalagi petinggi-petinggi lebih berkuasa gitu ya. Kayaknya aku anggap sih kayak aku anggap generasi yang sekarang ini untuk lulusan nantinya ke depannya pasti mereka bisa mengubah hukum ke depannya, mereka bisa nge-review, terus mereka bisa mengkaji lagi dan research dan semacamnya. Makanya kemarin yang pas Omnibus Law, yang tentang pelecehan seksual, yang para DPR-nya bilang mereka ini adalah kasus yang kami tidak sanggup dan terlalu berat, dan always like you have UGM and UE and any kind of university, mereka mungkin nggak perlu dibayar, mereka akan datang cuma dengan dapat sertifikat dari presiden, mereka udah senang. Dan gue rasa generasi sekarang udah seperti kalian, udah yang tahu kondisi sekarang, udah tahu status quo-nya, lebih open minded dan semacamnya, pasti bisa ngaturin lebih baik lagi buat generasi kedepannya. Dan gue nggak tahu kapan, tapi pasti bisa. Kebebasan, menghormati, berkemanusiaan. Universal. Kejam. Total fucking bullshit.